Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semua. Pagi ini saya Dr. Ansar yang akan membantu podcast kita pada pagi hari ini dengan ngapai sehat, ngobrol asik perihal kesehatan, wadah etam bekesah untuk mewujudkan orang-orang kukar yang lebih sehat. Pagi ini kita memiliki narasumber yang luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu Dr. Ria, spesialis paru di Rumah Sakit Haji Muhammad Parkesit. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Dokter Ansar. Sehat, Dokter? Alhamdulillah. Ya, pada pagi ini kita kedatangan Dr. Ria yang mana kita akan membicarakan seputar sebuah penyakit yang sebenarnya sudah mungkin masyarakat sudah banyak tahu, cuman masih perlu kita perdalam lagi, Dok. Dalam rangka juga kita memperingati Hari TBC sedunia, yaitu topik kita pada pagi hari ini adalah TBC. Yuk kita obrolin. Jadi kita akan berkisah nih, Dok, tentang TBC, Dokter. Dimana pada awal tahun ini kita memperingati Hari TBC dengan tema Yes We Can End TB, Commit, Invest atau Deliver. Dengan judul dalam bahasa Indonesianya adalah Giatkan Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan Komitmen dan Aksi Nyata. Ya, Dokter, sebenarnya saya ingin tahu dulu nih agar masyarakat bisa lebih terbuka. Kita akan membicarakan TBC, tapi kita harus tahu nih, Dok, TBC ini sendiri apa sih, Dokter? Iya, jadi sebenarnya TBC ini kan penyakit yang udah cukup lama ya, Dok. Iya. Jadi kalau TBC atau tuberkulosis sekarang sih pakai istilahnya TB, Dok. Jadi TB atau tuberkulosis itu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia tidak hanya menyerang di bagian paru, tapi juga di organ lain, mulai dari otak, kemudian bisa di kelenjar getah bening dan semua organ lain. Mungkin itu. Oke, berarti termasuk salah satu infeksi paru ya, Dokter? Iya. Mengingat infeksi paru, mungkin biasanya paling sering nih gejala yang muncul apa, Dok? Ya, jadi TBC kan salah satu infeksi paru yang menular. Jadi ya pasti ada gejala di pernafasan, yaitu seperti batuk lama lebih dari 2 minggu, bisa disertain batuk darah, kemudian adanya nyeri dada dan juga sesak nafas. Kemudian bisa juga disertai yang di luar keluhan pernafasan, yaitu seperti lemas, kemudian keringat malam, demam yang naik turun, dan juga ini penurunan berat badan dan juga nafsu makan. Oke, Dokter. Biasanya apakah seorang yang kita duga terkena infeksi TB ini punya semua gejala, Dok, atau biasanya hanya beberapa saja gejala yang akan muncul, Dokter? Iya, sebenarnya enggak ya, Dok. Jadi banyak kemungkinan. Biasanya sih memang pasien itu tidak akan datang dengan gejala yang ringan. Jadi memang kadang batuk itu bukan yang batuk produktif, jadi memang batuknya cuma batuk yang hilang timbul. Jadi kebanyakan memang pasien datang dengan di luar pernafasan gitu, jadi bisa. Jadi kita tetap harus screening, apalagi untuk pasien-pasien yang ada faktor resiko. Oke, faktor resikonya sendiri yang paling sering apa, Dok? Kalau boleh tahu? Ya, jadi faktor resiko untuk penyakit tuberkulosis ini ada salah satunya yaitu penyakit dengan DM, yaitu komorbid kencing manis, kemudian orang dengan HIV/AIDS, kemudian malnutrisi atau gizi buruk, terus faktor resikonya ada usia lanjut, itu juga sama anak-anak. Gitu. Berarti kalau misalkan seseorang punya faktor resiko tersebut, mungkin lebih harus aware atau hati-hati berarti ya, Dokter? Betul. Dok, mengingat tadi kita membicarakan TBC mulai dari definisi, kalau kita pikir-pikir mungkin masyarakat awam lebih mengenalnya mungkin TBC ya, Dok. Mungkin Betul. sekarang lebih dikenal dengan sebutnya TB. TB. Cuman kalau saya perhatikan itu biasanya masyarakat lebih sering nyebut kayak paru-paru basah. Itu apakah sama, Dok, atau berbeda, Dokter? Ya, jadi orang awam biasanya nyebutnya paru-paru basah atau flek paru. Sebenarnya banyak ya, Dok, kalau mau bilang paru-paru basah, ya kemungkinan memang ada infeksi, tapi infeksinya apa? Jadi bukan hanya soal TB, tapi bisa pneumonia atau yang lain. Jadi tetap harus ditegakkan lagi gitu. Oke. Berarti termasuk salah satunya, cuman infeksinya bisa beragam ya, Dokter. Termasuk salah satu infeksi spesifik ini adalah TBC tadi ya, Dokter. Oke, Dokter. Kalau misalkan seseorang ini punya gejala, Dok, sebaiknya dia apakah langsung berobat ke rumah sakit saja atau bisa ke puskesmas atau seperti apa, Dok, supaya dia bisa mendapatkan pengobatan ini, Dok? Iya, jadi tuberkulosis ini sebenarnya kan program nasional. Jadi pemerintah itu sudah banyak menyediakan fasilitas. Jadi tidak harus ke rumah sakit. Kelayanan fasilitas tingkat pertama seperti puskesmas pun bisa dilakukan. Cuma memang untuk diagnostik atau penegakan diagnosis yang utama itu dengan pemeriksaan dahak, yaitu pemeriksaan dahak yang dinamakan dengan sputum TCM atau tes cepat molekuler. Ini tidak hanya di rumah sakit, di puskesmas pun sudah tersedia. Gitu. Cuma memang nanti kalau memang ternyata dari hasil TCM atau tes dahaknya ini
negatif mungkin, tapi kok mungkin klinis atau keluhan yang mengarah ke tuberkulosis, mungkin bisa dari fasilitas tingkat pertama untuk merujuk ke rumah sakit untuk dilakukan penunjang yang lain seperti salah satunya foto ronsen. Berarti sarana pengobatan sebenarnya sudah cukup dekat dengan masyarakat ya, Iya. dokter ya. Tinggal tugas kita juga sebagai tenaga kesehatan untuk mengedukasi masyarakat berarti ya, dok. Salah satunya dengan acara Ngapain Sehat ini, dokter. Iya. Selain itu karena dia berupa infeksi, dok, pastinya akan ada penularan ya, dokter. Pasti. Jadi kan sebenarnya TB ini bisa dibilang kenapa sih kok setiap tahun selalu ada Hari TB sedunia. Nah, TB ini bukan penyakit yang istilahnya untuk diri sendiri, tapi juga efeknya ke orang lain. Nah, jadi dengan harapan diobatin baik, itu bisa mencegah terjadinya penularan, jadi tidak menambah lagi banyak pasien-pasien tuberkulosis. Mungkin itu. Berarti bila seseorang terkena TBC, dokter, ada kemungkinan keluarganya juga akan terinfeksi, dok? Bisa mungkin, tapi memang kan salah satu penularannya kan melalui droplet. Kemudian yang kedua karena daya tahan tubuh atau imunitas. Nah, jadi misalnya dalam satu rumah ada 5 orang, tidak semua pasti atau serta-merta langsung terkena TB. Tadi salah satunya ada faktor resiko tadi. Jadi faktor resiko tadi seperti mungkin adanya faktor komorbid, kemudian usia lanjut ataupun usia anak-anak. Nah, itu mungkin lebih diperhatikan, mungkin itu. Jadi tidak serta-merta kita kontak pasti kita akan terkena. Jadi memang imunitas juga sangat mendukung ya, dok. Gitu. Oke, baik, terima kasih, dokter. Yang menarik ini, dok, karena dia merupakan infeksi dan ada penularan, apakah ada pencegahan ya, dok, kalau untuk ini? Ya, Infeksi ini? kalau pencegahan pasti ada. Jadi pencegahannya yaitu yang pertama bisa dilakukan vaksin BCG. Cuma vaksin BCG ini harus dilakukan pada bayi sehat usia 0 sampai 3 bulan. Itu dulu ya, dok. Jadi untuk yang sekarang ini pemerintah lebih mungkin istilahnya meluaskan lagi, yaitu boleh dilakukan di usia 7 sampai 14 tahun asal memang belum pernah mendapatkan vaksin BCG sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu pastinya pola hidup sehat seperti olahraga yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi. Kemudian yang ketiga pasti rumah, dok, keadaan rumah jangan ventilasi yang cukup, itu juga mempengaruhi. Kemudian kalau bisa sih sarannya membuka jendela setiap pagi. Kemudian jangan lupa ini jika memang ada riwayat perokok aktif sebaiknya berhenti untuk merokok. Kemudian yang pasti untuk ini etika batuk. Nah, jadi sebaiknya untuk seseorang yang memang ada keluhan batuk, sebaiknya etika batuknya lebih diperhatikan. Nah, menarik ini, teman-teman. Etika batuk, dok. Mungkin ini hal yang ringan sebenarnya, dok. Cuman mungkin masih banyak teman-teman dari kita yang belum paham atau bahkan kadang kita sendiri lupa, dok. Sebenarnya boleh saya tahu, dok, etika batuk yang benar itu seperti apa, dokter? Ya, jadi etika batuk yang pasti kalau batuk kita harus pakai masker. Terus yang kedua kalau memang mungkin tidak ada masker kita harus menutup dengan kedua tangan. Kalau sudah mungkin batuk ya mencuci yang standar memang dilakukan. Atau mungkin menutup dengan ini lengan dan atau tisu. Mungkin itu, dok. Karena dengan pencegahan kan harapannya tidak menjadi sakit. Iya, baik. Terima kasih, dokter. Kalau kita berbicara dengan sebuah penyakit, kita tidak luput juga, dok, dari tadi dokter sudah menyampaikan pemeriksaan. Kalau seseorang sudah dilakukan pemeriksaan dan terdiagnosis atau dinyatakan bahwa beliau menderita TBC, biasanya pengobatan yang diberikan apa saja, dok? Dan di mana masyarakat ini bisa dapat pengobatan? Apakah sama kayak tadi pemeriksaan bisa dilakukan di puskesmas atau harus ke rumah sakit, dokter? Ya, jadi gini, dok, kalau sudah terdiagnostik sebaiknya memang melakukan pengobatan. Nah, pengobatan untuk TB ini ada dua, jadi TB dengan SO atau sensitif obat atau TB dengan RO atau resisten obat. Kalau TB RO ini harus melakukan pengobatan di rumah sakit karena ada beberapa panduan yang bisa diberikan. Kalau TB-SO atau sensitif obat itu bisa dilakukan di fasilitas tingkat pertama karena memang program nasional ini sudah diperlakukan di semua. Mungkin itu, dokter. Oke, baik, dokter. Berarti sebenarnya masih bisa dapat pengobatan dari vaskes terdekat terlebih dahulu, iya, ya, dokter, kecuali memang ada komplikasi atau ada kondisi yang lebih berat baru dilakukan perujukan ke rumah sakit tadi ya, dokter. Iya, betul. Untuk pengobatannya sendiri jangka waktunya berapa lama, dok? Karena kadang juga yang kita temui di lapangan ada yang menyampaikan
mungkin mereka juga ingatnya saya sudah selesai 6 bulan dok, atau saya bahkan sampai setahun dok, atau bahkan ada yang belum sampai 6 bulan ini menyatakan saya sudah selesai dok tapi hanya 2 bulan misalnya dokter. Itu sebenarnya berapa lama dok seharusnya dokter? Iya, jadi memang pengobatan TB ini bisa dibilang pengobatan yang cukup lama ya dok. Jadi memang pengobatan ini kurang lebih bisa minimal 6 bulan, tapi memang bisa dilanjutkan sesuai dengan evaluasi pengobatan nantinya. Jadi mungkin kalau pasien udah terdiagnostik, kemudian pengobatan mungkin melihat jangka waktu yang cukup lama, mungkin mereka ngerasa kok panjang banget gitu. Jadi memang minimal 6 bulan dok, cuma memang yang paling berat. Jadi nanti 6 bulan ini dibagi menjadi 2 fase. Yaitu bisa fase pertama atau intensif dan fase lanjutan. Cuma memang untuk beberapa pasien yang sudah terdiagnostik TB itu beratnya adalah di 2 bulan pertama. Fase intensif ini yaitu kita harus meminum obat 4 macam ya dok selama 2 bulan setiap hari. Kemudian di fase yang lanjutan itu kurang lebih hanya meminum 2 macam obat itu di 4 bulan. Nah, nanti sebaiknya memang kalau sudah 6 bulan harus tetap dievaluasi pengobatan. Harapannya untuk mengetahui apakah cukup 6 bulan aja atau harus diperpanjang. Berarti ada evaluasi bertahap juga ya dok dalam pengobatan selama 6 bulan ini. Oke. Kalau pengobatan sudah dilakukan dok, apakah dia bisa dinyatakan sembuh atau dia hanya dinyatakan mungkin seperti kayak penyakit tekanan darah tinggi atau kencing manis kan dikatakannya sebenarnya terkontrol ya dok. Iya. Kalau untuk TBC ini sendiri seperti apa dok? Iya, jadi ini perlu diinformasikan juga bahwa TBC itu bisa sembuh, ada obatnya, cuma memang mungkin jangka panjang dengan mungkin ada sedikit efek samping obat. Jadi kalau memang sudah melakukan, intinya memang harus disiplin. Jadi harapannya adalah tidak putus obat. Kemudian tadi untuk evaluasi, makanya tadi dok, kalau sudah pengobatan, perlunya adalah evaluasi pengobatan. Tujuannya untuk tahu nih, ini termasuk yang sembuh, kemudian atau mungkin masih harus dilanjut dengan jangka waktu tertentu, atau mungkin kita bisa anggap sebagai lengkap aja. Jadi mungkin kan tadi diagnostiknya yaitu dengan salah satunya tes dahak. Nah sebaiknya nanti di akhir pengobatan itu harus dicek dahak ulang. Jadi yang tadinya positif harapannya adalah menjadi negatif di akhir pengobatan. Jadi kita akan bilang itu sembuh. Tapi memang kalau tidak ada evaluasinya, nah ini yang mungkin nanti agak sedikit sulit ya dok. Jadi memang kalau kadang kan pasien akan merasa nyaman, udah enak, udah sembuh, jadi otomatis akan bilang saya nggak ada dahak nih, jadi evaluasinya akan susah. Jadi mungkin tetap harus tadi salah satunya dengan induksi dahak, mungkin nanti bisa dilakukan di fasilitas atau mungkin dengan pemeriksaan penunjang lain, salah satunya dengan ronsen. Jadi untuk definisi selesai pengobatan itu ada yang sembuh, ada yang lengkap. Mungkin itu dokter yang bisa sampaikan. Berarti sebenarnya ada harapan dok, bila seseorang terkena TBC ini untuk sampai dinyatakan sembuh ya dokter. Jadi bukan suatu hal yang memang harus ditakutkan sampai tidak mau berobat ya dokter sebenarnya. Ini yang perlu PR bagi kami tenaga kesehatan dan teman-teman di fasilitas kesehatan untuk mengedukasi teman-teman masyarakat awam sendiri ya dokter. Baik, untuk pengobatan ini tadi dokter sudah sampaikan sampai 6 bulan bahkan bisa sembuh. Tapi apakah ada komplikasi dok yang bisa terjadi baik dari awal gejala selama pengobatan atau setelah pengobatan masih ada bisa menimbulkan gejala dokter? Iya, kalau komplikasi pasti ada ya dok. Jadi untuk komplikasi penyakit tuberkulosisnya sendiri pasti ada. Salah satunya yang tadi batuk darah, kemudian ada yang paru kempes, atau mungkin ada infeksi ikutan. Cuma kalau untuk setelah diobatin biasanya ada yang namanya bekas TB. Nah, bekas TB ini harus dipastikan dulu nih, ini memang benar-benar bekasnya saja atau takutnya belum sembuh. Jadi komplikasi sebenarnya banyak dok. Jadi memang pasien tetap harus kita edukasi kalau memang sudah melakukan pengobatan, kemudian setelah mungkin minimal 3-6 bulan ke depan dia merasa ada gejala yang mungkin menyerupai seperti awal, sebaiknya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Oke dokter, kita sambung juga ke efek samping obat dok. Tadi dokter sempat menyampaikan bahwa meminum obat jangka panjang. Kadang yang ditakutkan masyarakat ini meminum obat ini apakah tidak apa-apa dok? Berhari-hari bahkan sampai 6 bulan dok. Apakah tidak masalah untuk tubuh sendiri dok? Iya betul dok. Jadi memang tadi kan harusnya setelah sebelum pengobatan kita informasikan di awal nih. Jadi
berapa lamanya, kemudian efek samping obatnya apa saja. Jadi efek samping obat untuk tuberkulosis ini bisa ringan, sedang sampai dengan berat. Cuma memang yang paling ringan adalah seperti yang kencing merah. Jadi kebanyakan pasien akan takut kok kencing atau urin saya berwarna merah. Nah itu memang harus diinformasikan ke pasien. Terus bisa ada rasa mual atau tidak nafsu makan, kemudian nyeri perut. Asal itu ringan sih sebaiknya memang tetap dilanjut, tapi tetap kalau merasakan itu keluhan yang berat dan membuat pasien atau orang yang terdiagnosa TBC ini mengalami banyak keluhan, lebih baik untuk mengkonsultasikan. Mungkin itu. Terus yang kalau berat ya bisa alergi karena kan ini minum antibiotik ya, Dok. Gitu. Ya. Baik. Untuk efek samping tadi sudah dokter sampaikan, dan untuk komplikasi juga sudah dokter sampaikan. Kalau misalkan seseorang ini, Dok, dia sudah dinyatakan sembuh, apakah ada potensi dia akan terjangkit kembali? Tadi dokter sempat menyebutkan bekas. Apakah mungkin ada misalkan dia batuk kembali? Apakah itu efek sisa bekas TB-nya atau seperti apa? Karena kalau mungkin kita flashback ke belakang, ada COVID juga dulu, Dok. Iya. Kadang orang menyatakan, wah ini karena saya dulu COVID atau dulu istilahnya ada long COVID, apa ada seperti itu juga, Dok, TBC, Dokter? Ya, kalau TBC atau post TB, bekas TB, nah ini biasanya memang ada gejala sisa. Nah, tapi memang bukan TB ya, Dok, bukan TB yang kambuh. Terus kalau ditanyakan apakah kemungkinan bisa kambuh kembali, kemungkinan meskipun kecil bisa. Apalagi untuk yang pasien atau orang-orang yang terdiagnosa TB dengan adanya faktor komorbid seperti kencing manis tadi. Jadi memang untuk terjadi kekambuhan pasti ada. Makanya harapannya meskipun sudah selesai pengobatan, tidak serta-merta istilahnya tidak mencegah ya, Dok. Jadi tetap harus diperhatikan untuk pencegahannya. Oke, baik, Dokter. Kita kembali sedikit, Dok, ke tadi dokter sempat membahas terkait penularan juga, Dokter, dan pencegahan. Kalau untuk warga ataupun keluarga terdekat yang dari pasien penderita TBC ini, sebenarnya mereka apa yang harus mereka lakukan, Dok, untuk mencegah diri mereka sendiri dan untuk membantu mereka memotivasi keluarganya ini, Dok, yang terkena, Dokter? Iya, jadi sebenarnya kan salah satu faktor resiko yaitu kontak kan ya, Dok, kontak. Nah, kalau kontak dengan pasien yang terdiagnosa TB itu yang pasti ya jangan takut sebenarnya. Tetap kan salah satu untuk faktornya adalah imunitas. Jadi untuk orang-orang terdekat atau keluarga ya pasti tetap mencegah. Mencegahnya ya dengan cara ya pasti kalau dia positif ya kita paling tidak terlalu banyak bersosialisasi ya, Dok, tapi bukan berarti dikucilkan gitu, tetap. Kemudian yang kedua mungkin pakai masker kalau diperlukan, dan tadi untuk ventilasinya juga harus diperhatikan karena ventilasi yang cukup, kemudian sinar cahaya yang masuk itu juga sangat membantu, sama yang pasti gizi. Nah, jadi makan makanan yang bergizi harapannya supaya tidak menularkan atau tidak tertular, lebih tepatnya itu. Baik, berarti peran dari warga ataupun keluarga terdekat ini juga sangat penting ya, Dok? Penting mensupport. sekali, iya. Apalagi dengan pengobatan yang cukup panjang dengan jangka panjang ini ya, Dokter? Iya. Baik, Dokter. Selanjutnya untuk pengobatan lagi, Dok. Pengobatan ini kan selama 6 bulan, Dok. Apakah setelah 6 bulan ini tadi dinyatakan sembuh, dia tadi ada potensial dia memiliki bekas juga, Dok? Apakah ada potensial dia harus melanjutkan pengobatan tadi seperti yang pernah kita dengar ada yang menyebutkan pengobatannya sampai 9 bulan atau 12 bulan, itu pengobatan dengan yang sama atau seperti apa, Dokter? Ya, jadi sebenarnya pengobatan TB yang terbaru ini bisa dibilang cukup ringan, terutama untuk TBSO atau sensitif obat ya, Dok. Kalau dulu kan mungkin ada yang suntik, jadi kalau udah selesai ternyata dia kambuh lagi, nah itu mungkin berat karena ada pengobatan yang dilakukan suntik selama 2 bulan. Kalau sekarang kan enggak, jadi mau dia kasus baru atau kambuh, dia cukup melakukan pengobatan selama 6 bulan. Cuma memang apakah ini tetap tadi evaluasinya, salah satunya yaitu dengan cek dahak, kemudian ronsen, dan pastinya klinis, Dok. Nah, tadi dokter bilang bisa nggak sih kemungkinan diperpanjang? Sangat mungkin bisa, terutama untuk kasus-kasus TB ekstra paru. Nah, biasanya di luar paru. Karena yang susah ini untuk evaluasi yaitu salah satunya TB tulang atau spondilitis TB atau meningoencephalitis TB. Itu bisa, Dok, diperpanjang. Cuma tetap harus melakukan evaluasi di akhir pengobatan yaitu yang di akhir bulan ke-6. Nah, nanti harapannya dari situ kan dokter bisa melakukan
evaluasi apakah memang cukup 6 bulan atau harus dilanjut. Betul. Baik dokter. Kita sambung sedikit, tadi dokter menyebutkan TB ekstra paru juga di awal dan barusan tadi dok. Kita keluar sedikit, berarti kalau di ekstra paru ini berarti dia klinis yang muncul ada di luar bagian paru-paru dok. Untuk gejalanya apakah sama dengan yang paru-paru atau dia punya gejala masing-masing dari lokasi masing-masing dokter? Ya, jadi kan sebenarnya untuk manifestasi atau dia bisa menyebabkan keluhan kan tergantung dari kumannya itu tumbuh di mana ya dok. Jadi memang kan penularannya adalah dari droplet atau percikan dahak dari orang yang memang positif TB. Nah nanti perjalanannya dia di mana, misal dia tadi salah satunya adalah spondilitis TB atau TB tulang. Nah, kemungkinan besar memang dia tidak ada gejala respirasi. Nah, jadi pasien kadang lebih mengeluhkan ke mungkin nyeri sendi atau bahkan tidak bisa berjalan. Tetap tapi harus dengan pemeriksaan penunjang lainnya dok. Salah satunya bisa mungkin dilakukan MRI mungkin, atau kita konsultasikan ke bagian yang dokter spesialis yang berkompeten yaitu ortopedi. Gitu. Jadi bisa kemungkinan ada atau enggak. Oke. Berarti apakah TB di ekstra paru ini harus dimulai dengan TB paru dulu atau bisa langsung? Tidak. TB itu? Enggak. Jadi bisa tadi manifestasinya. Jadi tergantung perjalanan dari kuman TB-nya. Jadi mungkin ya dia droplet masuk, kemudian perjalanannya atau kumannya itu tumbuh tanpa di paru langsung ke ini bisa. Jadi ada yang ininya dia kalau di paru itu ininya kayak bersembunyi. Nah, tapi mungkin imunitas di situ baik ya. Jadi dia akhirnya melakukan perjalanan ke ekstra paru lain. Dan di saat imun kita turun, makanya akhirnya menimbulkan gejala klinis atau akhirnya ada keluhan yang sesuai dengan kuman itu tumbuh. Mungkin itu dokter. Berarti bisa kita sambil tarik kesimpulan bahwa misalkan kita kontak dengan orang yang terderita TBC dok, tapi kita nggak ada gejala batuk, tapi ada potensi kita masih kena gejala yang lain ya dok. Cuman pentingnya itu tadi yang dokter sampaikan bahwa menjaga pola hidup sehat itu juga sangat berperan penting ya dok untuk mencegah. Cuman kita punya catatan bahwa kita ada kontak dengan pasien ataupun warga yang terkena TBC, jadi mesti lebih aware berarti ya dokter. Tapi pengobatannya berbeda atau sama dok kalau yang ekstra paru dokter? Tetap sama dok. Intinya pengobatan tadi kan sesuai dengan pengobatan hanya ada dua kan, TB-SO atau RO. Kalau SO baik dia di paru maupun di ekstra paru, baik dia kasus baru, kasus kambuh ataupun dropout tetap sama, yaitu dengan minimal 6 bulan tadi. Cuma memang diperpanjang sesuai dari evaluasi pengobatan. Oke dokter. Tadi dokter juga sudah sempat menyebutkan bahwa ekstra paru pun kontak awalnya, sumber infeksi awalnya dari droplet ya dokter. Betul. Dan masuk ke paru cuma dia bisa diam di sana. Iya. Ini menarik dok. Artinya bahwa kuman ini bisa sembunyi dok dalam tubuh manusia dok, atau seperti apa dokter? Jadi kan kuman TB ini ada istilah dorman. Dorman itu tidur. Nah, tidur atau sembunyi di tempat yang dia suka atau dia mau. Jadi yang nantinya mungkin jadi memang ada beberapa orang atau kasus dia tidak menimbulkan sakit tapi terinfeksi itu ada dok. Jadi nanti ada yang namanya TB laten, beda lagi dengan TB atau terkonfirmasi positif tuberkulosis. Oh iya baik. Kalau TB laten sendiri ini dok, ini termasuk dari TB paru atau seperti apa dok? Ya, ini termasuk dok. Jadi TB laten itu kan sekumpulan orang yang terinfeksi Mycobacterium tuberculosis, cuma tidak menimbulkan manifestasi atau sakit. Intinya dia tidak sakit TB, tapi dia terinfeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Gitu. Baik. Mungkin ini yang akan sulit ya dok bagi nakes dokter. Mereka sendiri untuk tahu untuk terdiagnosis TB laten ini seperti apa dok? Kapan mereka disebut ternyata terkena TB laten atau seperti itu dokter? Iya dok, jadi memang TB laten ini mulai diperkenalkan di masyarakat. Jadi harapannya TB laten ini tidak menjadi sakit. Jadi tadi kan saya bilang bahwa TB laten ini dia terinfeksi, tapi dia tidak menimbulkan sakit seperti dia tidak batuk. Kemudian dari hasil TCM atau tes dahaknya negatif. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang seperti ronsen, dia juga normal. Tapi kok positifnya? Itu ada salah satunya yaitu pemeriksaan penunjang lainnya yaitu tes tuberkulin atau mantuk tes atau juga ada tes IGRA dok. Cuma memang saat ini untuk tes mantuk sama IGRA ini
Mungkin tidak di seluruh fasilitas ada ya dok. Jadi tetap kalau merasa tadi faktor resikonya kan salah satunya adalah kontak. Nah kalau merasa kontak kemudian tapi saya tidak mengeluhkan adanya gejala, tapi mungkin takut atau untuk screening ya sebaiknya memang melakukan tes mantuk atau tuberkulin atau IGRA. Oke, berarti salah satunya termasuk dalam upaya screening berarti ya dok? Iya betul. Oke dokter, sudah cukup banyak tadi kita bahas dok. Mungkin nanti akan kita lanjutkan beberapa topik lagi atau beberapa bahasan lagi. Namun sebelumnya kita akan break sejenak dokter untuk jeda sebentar. Nanti akan kita lanjutkan dengan topik yang lebih menarik lagi dokter. Kini, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda. Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda. Tarif dan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813 4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan, Gedung Merak, lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Ya, kita kembali lagi bersama Dr. Ria di sini. Baik, kita lanjutkan dok. Banyak hal-hal yang beredar di masyarakat dok. Ini menarik juga dok, karena kita di tenaga medis juga mungkin sering dipertanyakan atau mungkin kita dengar obrolan di masyarakat juga sering beredar juga dok, bahwa salah satunya TBC ini penularannya lewat makanan tadi dokter. Iya. Mungkin ada beberapa penyakit juga mungkin yang lewat makanan. Apakah TBC ini termasuk dokter? Itu sebenarnya betul atau tidak dok? Mitos atau fakta? Betul. Nah, jadi kalau tadi penularannya kan udah disampaikan di awal ya dok, bahwa penularan untuk penyakit tuberkulosis yaitu dari droplet atau percikan ludah dari pasien yang positif TB. Jadi kalau dari makanan atau mungkin alat makan, enggak dok. Tidak Iya. betul, berarti mitos. Jadi ya, itu dok? mitos. Baik dokter, selanjutnya dokter, TBC merupakan penyakit genetik dok? Iya. Mitos atau fakta dokter? Atau Mitos. keturunan mungkin? Ya, jadi mitos. Mitos. Jadi bukan keturunan atau genetik, tapi ya menular dok. Jadi dari proses penularan, bukan dari faktor genetik. Jadi mitos. Oke. Mungkin lebih ke lingkungan sebenarnya dok, lingkungan Ya, keluarga juga yang betul. berperan ya dokter. Baik dokter, selanjutnya dokter, batuk berdarah ini pasti TBC, itu satu fakta dokter? Batuk darah atau pasti TB belum tentu, tapi memang TB bisa menyebabkan batuk darah. TB menyebabkan Iya. batuk darah, ya, dokter. Jadi kalau ada batuk darah, ya sebaiknya tetap harus melakukan pemeriksaan lanjutan. Baik dokter. Selanjutnya dokter, merokok menyebabkan penyakit TBC dokter? Itu satu fakta dokter? Mitos atau fakta? Sebenarnya bisa dibilang fakta, tapi tidak serta karena merokok akhirnya jadi TBC. Enggak. Jadi sebenarnya banyak dok. Merokok kan tidak hanya menyebabkan kelainan atau kerusakan di paru, tapi di luar paru seperti jantung juga ada. Berarti salah satu faktor ya dokter? Iya, Memang salah satu faktor. memicu ataupun berperan besar juga di situ Iya. dokter. Baik dokter. Selanjutnya dokter, apakah orang yang berinteraksi dengan penderita TBC pasti tertular dokter? Kalau ditanya pasti tertular, kemungkinan besar bisa ya dok. Jadi memang tadi kan salah satunya kalau ada faktor resiko seperti kencing manis, kemudian orang-orang dengan usia lanjut atau anak-anak, nah itu kemungkinan bisa kontak TB, bisa teresiko atau terinfeksi untuk TB. Makanya sebaiknya untuk pasien sendiri lebih baik sadar diri ya dok. Jadi kalau memang masih melakukan masa pengobatan, sebaiknya dia juga melindungi diri sendiri, juga melindungi orang lain. Jadi sebaiknya kalau terkonfirmasi positif, sebaiknya memakai masker, terus etika batuknya juga lebih diperhatikan. Mungkin itu dok. Baik dokter. Selanjutnya dokter, apakah penderita TBC ini pasti sakit berat dokter? Maksudnya gejala yang muncul selalu berat dokter? Tidak. Cuma kebanyakan pasien TB atau orang dengan TB datangnya
setelah berat. Iya. Kadang mereka tidak aware atas gejala yang mereka alami. Jadi kadang batuknya kan memang tidak produktif ya dok. Jadi cuma dehem-dehem, kemudian kok mungkin ada rasa demam atau meriang, terus keringat malam. Tapi mungkin mereka menganggap itu biasa. Tapi mereka akan datang setelah kondisi berat seperti ada komplikasi batuk darah, kemudian sudah demam tinggi, mungkin lemas, atau mungkin tidak nafsu makan. Oke dokter, berarti makanya di sini juga salah satu gejala yang tadi sudah dokter sebutkan adalah batuknya 2 bulan ya dokter, karena 2 minggu. 2 minggu, Iya. karena gejalanya minggu sudah memunculkan gejala yang lain, baru rata-rata masyarakat ini berobat ya dokter. Iya. Oke dokter, dokter ada data yang menarik di global bahwa Indonesia ini masuk ke peringkat kedua dok. Salah satu prestasi tapi bukan yang membanggakan sih dokter ini. Mengingat Indonesia peringkat kedua untuk TBC dok. Indonesia sendiri juga masih gencar ya dokter. Iya. Mungkin salah satunya ini apakah karena faktor ada TBC yang sembunyi tadi dok, atau TB laten ini dok? Karena kan kita tidak bisa mendeteksi, masyarakat tidak bisa mengetahui secara jelas gejalanya, apakah itu berperan juga di situ dokter? Iya, sebenarnya menarik ya dok. Jadi sebenarnya ini juga harus disampaikan ke masyarakat. Jadi kalau memang tadi prestasi, sebenarnya bukan prestasi ya. Jadi cukup sedih juga. Dulu mungkin Indonesia adalah peringkat ketiga, tapi di beberapa tahun terakhir dia naik peringkat menjadi peringkat kedua. Jadi apakah salah satunya karena TB laten? Kemungkinan iya. Makanya dengan adanya TB laten itu kita bisa melakukan pengobatan TPT atau bisa dikatakan terapi pencegahan. Harapannya adalah supaya tidak menjadi sakit. Makanya dulu dok, sebelum mendiagnosa TB laten kita harus melakukan pemeriksaan yang tadi saya sebutkan. Salah satunya adalah tes tuberkulin atau IGRA. Tapi di 1 tahun terakhir ini dari pemerintah mulai menggencarkan, memperkenalkan bahwa TB laten itu bisa kok langsung dilakukan pengobatan asal memang ada kriteria atau faktor resiko yang memang layak untuk mendapatkan TPT atau terapi profilaksis. Berarti yang lagi gencar dijalankan ini juga termasuk salah satu screening berarti ya dokter? Betul. Tidak hanya pengobatan tapi juga salah satunya pencegahan. Dan juga penemuan kasus mungkin yang cukup penting dok. Karena kalau kita lihat dari trennya, peringkat pertama ada di India dan Indonesia. 2 negara ini kan termasuk negara yang masyarakat cukup banyak ya dok. Jadi mungkin penemuannya ini juga penting dok. Baik dokter. Terus dokter, tadi sempat kita bahas di sesi awal bahwa saya sendiri juga pernah menemukan ada yang pasien menyatakan bahwa saya sudah berobat selesai, tapi menyatakan berapa bulan minum obatnya Pak atau Bu? 2 bulan dok. Itu mereka apakah mereka memutuskan sendiri atau mereka harus lanjut sesuai pengobatan yang direncanakan 6 bulan atau mengulang dari awal atau seperti apa dok? Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa pengobatan TB itu minimal 6 bulan. 6 bulan, nggak boleh ditawar ya dok, 6 bulan. Nah, jadi kalau tadi ada, saya udah minum 2 bulan, kemudian saya stop 1 hari, apakah harus dilakukan pengobatan dari awal? Tidak dok. Jadi ada kriteria dropout. Dropout itu apabila pasien yang terdiagnosa TB sudah melakukan pengobatan lebih dari 2 bulan dan berhentinya lebih dari 2 bulan. Nah itu baru dropout. Nah itu harus dilakukan pemeriksaan mungkin untuk mengetahui ini memang TB masih SO atau yang RO. Jadi kalau memang ternyata dia masih TB SO, berarti kita bisa mengulang gitu. Tapi kalau ternyata TB RO ya mau nggak mau harus diulang panduannya gitu. Jadi kalau tadi saya lupa nih minum obat seminggu, nah itu termasuk dropout enggak gitu. Jadi kita bisa mengedukasi, menginformasikan, mungkin pengobatannya bisa dilanjut. Cuma memang sebaiknya tidak menyetop obat sendiri. Jadi memang harus didiskusikan dengan dokter yang berkompeten. Nah, jadi tadi dok kan efek sampingnya banyak nih. Jadi kalau pasien udah ngerasa ada efek samping, jangan langsung stop, tapi konsultasikan. Ya pasti ada jalan keluar untuk panduan pasien-pasien yang ada efek samping. Oke, baik dokter. Termasuk ke ini juga dok, di fase 2 bulan itu, termasuk ke resiko infeksinya. Apakah resiko infeksinya selama dia belum selesai pengobatan tetap akan mudah menginfeksi orang lain, atau ada fase-fase tertentu dia sudah aman dok? Enggak dok, jadi yang paling aman adalah di fase intensif ya, jadi selama 2 minggu hingga 2 bulan. Jadi jangan berkecil hati jika memang terdiagnosa TB, yang pasti itu yang perlu ditekankan adalah TB ini bisa sembuh, ada obatnya, cuma memang jangka panjang dan ada efek samping yang mungkin nanti masih bisa ditanganin. Nah, jadi harapannya memang pasien tetap harus
disiplin itu dok. Terkait kedisiplinan pasien ini juga dok, dulu yang kita dengar pernah ada istilah PMO dok atau pengawas, itu seperti apa dok? Apakah memang masih ada atau seperti apa? Ya, jadi memang PMO itu penting ya dok, kan PMO adalah pengawas minum obat. Jadi kita tetap harus istilahnya koordinasi atau mengikut sertakan keluarga untuk mensukseskan pengobatan si pasien gitu. Jadi tetap harus ada PMO-nya, kan namanya manusia ya, nggak luput dari lupa. Jadi takutnya karena mungkin dia udah istilahnya dia udah benar-benar niat ingin sembuh, tapi ternyata disiplinnya kurang. Nah, dengan adanya PMO atau pengawas minum obat ini bisa mensupport untuk pengobatannya lebih baik lagi. Baik dokter, membantu mensupport pasien dengan penuh berarti ya dok, tidak hanya minum obat tapi motivasi juga dokter dan support lingkungan. Baik dokter, selanjutnya dok, dokter kan saat ini di rumah sakit nih dok, banyak menemui kasus TBC. Biasanya yang paling sering dokter temuin ataupun kondisi pasien yang paling sering, apakah memang berobat ke rumah sakit ini sudah dengan kondisi berat atau memang ada yang seperti tadi dokter sampaikan masih ringan tapi perlu pemeriksaan penunjang? Itu yang paling sering dokter temuin di sini seperti apa dok? Biar kita memberikan gambaran harusnya seperti apa dokter? Iya dok, jadi kalau kasus-kasus TB di rumah sakit pastinya sudah kasus-kasus yang berat ya dok. Jadi berat atau ada komplikasi atau ada efek samping obat. Cuma karena tadi program nasional, jadi kita harapannya adalah mencegah. Jadi men-screening. Jadi memang ada beberapa pasien juga yang mungkin kiriman untuk dilakukan pemeriksaan penunjang, apalagi kalau ada faktor resiko dan kontak TB tadi. Baik dokter, berarti memang masih banyak masyarakat yang berkunjung juga dengan sudah kondisi yang lebih berat berarti ya dokter, dan penyembuhannya juga akan lebih kompleks berarti ya dokter. Baik dokter, dokter berarti ada beberapa kondisi termasuk tadi yang dokter sampaikan komorbid yang cukup membuat penyakit TBC ini lebih berat ya dok. Mungkin yang paling sering dokter temuin penyakit terberatnya selain kencing manis ada lagi dokter? ODA ya, orang dengan HIV AIDS itu sih. Kalau yang lain kan biasanya usia lanjut dok, sama anak-anak. Tapi kalau anak-anak ya sebaiknya memang ke dokter spesialis anak. Iya, kalau untuk yang dewasa biasanya ya usia lanjut, kemudian orang dengan HIV AIDS. Oke, baik dokter. Untuk perawatan dan ini tapi tetap sama ya dok, tidak ada perbedaan, tidak ada hal yang berbeda ataupun penanganan berbeda ya dokter? Iya, tetap sama dok, nggak ada perbedaan sama sekali. Oke, baik dokter. Selanjutnya dokter, terkait TB yang bisa kambuh lagi, apakah memang benar tadi dok bisa kambuh lagi, atau mungkin sebenarnya dokter tadi sudah menyampaikan dia bekas TB, tapi bisa dia terinfeksi lagi atau tidak dok? Bisa. Kalau memang ada kontak, kemudian faktor resiko tadi bisa kambuh. Tapi makanya kalau memang udah melakukan pengobatan, kemudian merasa ada keluhan, sebaiknya untuk memeriksakan. Kan harapannya adalah kalau dia kasus kambuh tapi masih sensitif obat, nah mungkin satu bisa diobatin dan tidak mengarah ke resisten obat, karena kalau resisten obat kan lebih lama lagi, kemudian mungkin menularkannya dia juga lebih hebat lagi ke orang lain. Kalau untuk pengobatan lanjutan tadi dok, misalkan dia terinfeksi, klinisnya ataupun gejalanya apakah bisa lebih berat dok? Tergantung dari kondisi pasiennya. Kalau memang usia lanjut terus kencing manis biasanya lebih berat ya dok dibandingkan usia produktif, mungkin itu. Baik dokter. Kalau untuk yang resisten obat sendiri dok, ini apakah dia akan lebih lama lagi pengobatannya dokter atau lebih kompleks? Ya, jadi resisten obat nih dok, sampai sekarang pun banyak pakar yang masih penelitian. Harapannya adalah supaya pasien yang TB-RU ini mau diobatin. Kalau dulu dok ada yang namanya jangka panjang ya. Jadi kalau dulu tuh ada jangka panjang, ada jangka pendek. Terus TB-RU itu harus melakukan pengobatan suntik dok selama 6 bulan setiap hari. Nah, tapi karena itu tadi karena pengetahuan, kemajuan, akhirnya sampai sekarang sudah untuk yang jangka panjang dengan injeksi itu sudah disingkirkan. Jadi kita hanya memakai panduan yang sama, yaitu 6 bulan. Cuma mungkin obatnya adalah pilihan lebih tinggi lagi, yaitu lini kedua. Intinya sih banyak dok paduan-paduan, nanti disesuaikan dengan kondisi klinis dari pasien TB-RU terutama. Iya. Oke.
Baik dokter, sudah cukup banyak tadi kita sampaikan ya dokter. Dokter menjelaskan cukup banyak mulai dari awal kita definisi sampai ke komplikasi dan penanganan. Mungkin yang harus kita gencarkan lagi ini edukasi dok. Edukasi terutama ke masyarakat. Di mana Kukar sendiri merupakan suatu kabupaten dengan wilayah yang luas dok. Dan tidak sedikit juga wilayah yang masih masuk ke daerah terpencil. Vaskes ini berarti sudah, apakah semua vaskes atau puskesmas ini seharusnya sudah punya pemeriksaan dan pengobatan yang cukup dok untuk masyarakat kita yang berada di daerah-daerah ini dokter? Ya, jadi di wilayah Kutai Kartanegara dari Dinas Kesehatan baik provinsi maupun di kabupaten sudah melengkapi fasilitas dok. Jadi untuk pemeriksaan TCM sekarang tidak perlu ke rumah sakit. Jadi cukup di Vaskes 1. Kemudian ada juga nih program yang baru yaitu X-ray mobile. Jadi untuk Dinas Kesehatan dia punya program untuk mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas untuk yang tadi screening dok. Jadi kalau dirasa memang kontak, kemudian udah dilakukan TCM tapi negatif, nah itu ada bisa dilakukan pemeriksaan torak. Oh berarti ya, dengan ronsen ya dok? Iya, jadi tidak betul. harus ke rumah sakit lagi. Iya. Terutama masyarakat yang di daerah-daerah mungkin masih di desa yang lebih jauh dari vaskes rumah sakit berarti ya Iya. dokter. Untuk pengobatan berarti juga bisa langsung dilakukan di sana dok? Iya, kalau pengobatan TBSO bisa, tapi kalau untuk RO tetap kita harus merujuk ke rumah sakit Parikesit untuk dilakukan inisiasi pengobatan. Baik dokter. Mungkin kalau kita cakup lagi tadi, edukasi yang salah satu yang paling penting adalah mungkin mulai dari pola hidup sehat sendiri tadi ya dokter. Iya. Dan dari lingkungan terkecil adalah lingkungan keluarga pasien itu tersendiri ya dokter. Tadi dokter sudah menyampaikan seperti paparan cahaya yang masuk ke rumah. Ada edukasi yang lebih penting lagi atau yang masih perlu disampaikan kepada terutama keluarga pasien dok untuk mensupport dan memotivasi pasien tersebut dokter. Ya, jadi kalau memang ada keluarga atau anggota keluarga yang diagnosa TB, itu yang pasti jangan dikucilkan. Karena emang TB ini bisa sembuh, ada obatnya. Terus untuk keluarga memang harus mensupport. Yang pasti satu, dukung untuk pengobatan secara disiplin dengan mengingatkan minum obat. Kemudian selain dari diri sendiri support obat, kemudian gizinya juga diperhatikan. Dan yang pasti untuk sekitar yaitu di rumah ya dok, ventilasi tadi, kemudian olahraga, dan gaya hidup sehat pokoknya. Baik dokter. Dan masyarakat tentunya tidak perlu khawatir atau takut untuk mengunjungi fasilitas kesehatan ya dok. Bahkan untuk tingkat yang paling rendah adalah di puskesmas itu juga sudah tersedia ya dokter. Baik dokter. Terus dokter ini ada yang menarik juga bahwa TBC sendiri tadi dokter sudah sampaikan dia sebenarnya bisa sembuh. Bisa memiliki komplikasi memang dan efek samping. Tapi yang paling penting adalah kesadaran ya dok. Kesadaran dari pasien itu sendiri atau masyarakat sendiri untuk melakukan pemeriksaan dan screening dokter. Dan menurut dokter sendiri saat ini apa yang masih menjadi tantangan di kita dok? Untuk kita teman-teman nakes di sini yang menyimak dan untuk memotivasi teman-teman nakes untuk ke depannya dokter menangani TBC ini dokter. Ya, jadi yang beredar tuh banyak bisa dibilang berita hoax ya dok. Jadi banyak pemikiran yang mitos tadi salah satunya, kemudian ada rasa mungkin malu dibilang TB karena dia akan dikucilkan dari masyarakat. Mungkin itu sih dok, jadi tetap makanya dengan adanya Hari TB Sedunia ini bisa menginformasikan, mengedukasi untuk lebih aware kalau memang ada gejala untuk segera memeriksakan diri ke pusat fasilitas kesehatan yang terdekat. Mungkin itu dok. Baik dokter. Ya, baik dokter. Selanjutnya mendekati di akhir acara, dokter boleh saya meminta closing statement dokter untuk baik untuk masyarakat, warga Kukar semua, termasuk juga nakes-nakes nih dok. Garda-garda terdepan pelayanan kesehatan TBC mulai dari tingkat puskesmas sampai di rumah sakit dokter. Ya, jadi TBC ini memang penyakit menular. Jadi harapannya dengan adanya promosi kesehatan, kemudian pencegahan itu bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah pasien TB ya, terutama di wilayah Kukar. Kemudian jika memang sudah dinyatakan TB, lakukanlah pengobatan secara disiplin dan jika ada efek samping silakan untuk berkonsultasi. Mungkin itu aja sih dok. Baik dokter. Ya, kita sudah mendekati di penghujung acara.
memperingati Hari TBC Sedunia di tahun 2025 ini dengan tema Giatkan Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan komitmen dan aksi nyata. Pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan informasi yang cukup banyak dan cukup mendalam dari Dr. Ria, spesialis paru mengenai TBC. Tentunya untuk masyarakat Kukar dan teman-teman nakes juga bahwa penanganan TBC sudah dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan di fasilitas pelayanan terdekat, baik di puskesmas hingga tingkat rumah sakit. Dan tadi Dr. Ria juga sudah sampaikan bahwa TBC bisa diobati dan bisa ditangani hingga sembuh. Ya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf dokter. Terima kasih atas masukan, atas motivasi dan ilmu yang dokter sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dr. Ansar pada pagi hari ini dengan KP Sehat akan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.